Halo, pernah nggak sih Anda mikir, kenapa ya kok keputusan finansial saya begini terus? Atau kenapa rasanya susah banget gitu ngubah kebiasaan soal uang? Nah, jawabannya tuh mungkin ada di apa yang disebut cerita uang pribadi Anda. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas nih konsep yang wah menarik banget. Ini dasarnya dari bab 3 buku Everything But Money. Kita mau lihat gimana narasi yang kita bangun. Seringnya tanpa sadar loh, dari kecil. Itu ternyata ngaruh banget ke semua pilihan finansial kita sekarang. Bener banget. Dan misi kita hari ini sebenarnya simple. Membantu Anda semua, para pendengar, untuk mulai menalin cerita uangnya masing-masing. Kenapa penting? Ya, karena sadar sama narasi ini itu langkah pertama banget. Kalau Anda mau nulis ulang gitu ya, babak baru yang lebih sehat, lebih memuaskan secara finansial. Oke, menarik. Yuk kita bedah lebih dalam. Jadi, apa sih sebenarnya cerita uang itu? Intinya ya, cerita uang itu narasi personal kita. Yang kita susun, sadar nggak sadar, sepanjang hidup. Isinya ya soal hubungan kita sama uang, anggap aja kayak naskah internal gitu. Nggak kelihatan tapi otomatis nuntun reaksi kita, keputusan kita soal duit. Naskah internal ya? Dan sumbernya dari mana aja tuh? Kalau baca di materi Anda, kayaknya banyak ya. Bisa dari pelajaran orang tua, pengasuh, atau mungkin pola yang kita tiru atau malah kita lawan. Pengalaman masa kecil, bahkan trauma finansial mungkin. Tepat sekali. Semua itu terjalin jadi satu cerita unik buat tiap orang. Dan cerita ini seringkali yang ngejelasin kenapa kita kok kayaknya susah gitu keluar dari kebiasaan tertentu. Contohnya gimana tuh? Misalnya, selalu ngerasa nggak punya cukup, padahal duit ada. Atau sebaliknya, susah nahan belanja impulsif. Kadang, tanpa sadar, cerita ini bisa jadi malah nyabotase tujuan finansial kita sendiri loh. Wah, kayak contoh si Nina di buku itu ya. Dia kan yakin banget, saya payah soal uang. Terus kebiasaannya, belanja berlebihan pas ngerasa bersalah. Katanya itu mungkin respons trauma ya. Bisa jadi respons atas sesuatu di masa lalu. Dia sadar mirip ibunya, tapi susah berhenti. Terus ujung-ujungnya, ya udahlah, semua orang juga begini. Rasionalisasi gitu ya. Persis, itu contoh klasik gimana cerita uang bekerja di balik layar. Apa ada bagian dari cerita Nina ini yang kerasa deket gitu buat Anda yang dengerin? Mungkin polanya. Nah, bab 3 ini kan juga ngasih contoh-contoh nyata ya, gimana cerita ini kebentuk dan dampaknya. Ada Maria misalnya. Ayahnya kehilangan pekerjaan waktu dia kecil. Pelajaran yang dia dapat apa tuh? Pelajaran buat Maria itu, bencana finansial bisa datang kapan aja. Wah, itu nancep banget di dia. Akibatnya, dia jadi super hemat, takut banget pakai uang, meskipun sebenarnya mampu. Demi malah nggak bisa nikmatin hidup ya. Betul, kesempatan kayak liburan keluarga atau hal-hal menyenangkan lain jadi kelewat. Intinya, cerita Maria ini nunjukin gimana rasa takut kehilangan bisa bikin kita terlalu defensif soal uang. Dia perlu belajar nyimbangin antara siap-siap buat masa sulit sama nikmatin hasil kerja keras sekarang gitu. Menarik banget ya, gimana satu kejadian bisa ngebentuk perilaku se-ekstrim itu. Terus ada Anja. Nah ini kebalikannya banget kan? Iya, 180 derajat. Orang tuanya Anja ini imigran. Hematnya luar biasa karena pengalaman perang dulu. Anja ngelihat itu sebagai, wah kekangan banget. Nggak bebas. Jadi dia memberontak. Memberontak total. Buat dia, hemat itu sama dengan nggak bebas. Jadi dia lari ke ekstrim lain. Belanja tanpa kontrol, ngejar rasa bebas, tapi akhirnya malah terlilit utang banyak. Waduh. Cerita Anja ini contoh klasik gimana pemberontakan terhadap pola orang tua bisa sama destruktifnya kalau nggak nemu tengahnya. Pelajaran buat dia, aturan finansial yang terlalu kaku atau terlalu longgar itu bisa jadi bumerang. Perlu harmoni. Harmoni antara apa aja tuh? Ya, antara pendapatan, tanggung jawab, tujuan masa depan, sama keinginan saat ini. Keseimbangan itu penting. Oke, dua cerita tadi kan soal kekurangan atau ketakutan akan kekurangan ya. Tapi ada juga nih Stephen. Dia dari keluarga kaya raya. Cerita uangnya malah beda lagi, kekayaan itu beban. Kok bisa gitu ya? Agak aneh nggak sih? Justru ini nunjukin betapa beragamnya cerita uang ya kan? Nggak melulu soal kurang. Buat Stephen, kekayaan itu diasosiasiin sama ekspektasi tinggi, tekanan keluarga, beban lah pokoknya. Jadi dia gimana responnya? Dia cenderung nolak uang, cepet-cepet dihabisin atau dikasih ke orang lain. Tujuannya supaya dia nggak ngerasa dikuasai sama uang itu. Jadi ini bukan soal jumlahnya, tapi makna yang dia lekatkan ke uang. Terus solusinya buat dia apa?
dia perlu belajar ngelihat uang sebagai alat netral. Bisa positif kok, bisa buat keamanan, bisa buat bantu orang, asal dikelola sesuai nilai pribadinya dia, bukan karena tekanan dari luar. Jadi makna uangnya yang perlu diubah ya. Oke. Satu lagi nih, Jennifer. Ini ceritanya campur aduk banget pesannya. Awalnya kita nggak mampu, terus ibunya nikah lagi jadi kaya, pesannya jadi manjakan dirimu. Terus nggak stabil lagi. Gimana tuh dampaknya? Wah, pesannya nggak konsisten kayak gitu emang bikin bingung banget pas Delasa. Jennifer jadi terus-terusan bergulat sama rasa nggak aman secara finansial. Selalu was-was. Dan mungkin ada rasa bersalah juga kalau pas lagi punya uang. Jadi pelajaran buat dia apa? Pelajaran penting buat Jennifer itu membangun rasa stabil dan harga diri dari dalam. Jadi nilai dirinya nggak tergantung sama kondisi finansial naik, turun. Dia perlu definisi ulang hubungannya sama uang berdasarkan nilai dia sendiri, bukan pesan campur aduk dari luar. Wow, contoh-contoh tadi benar-benar bikin kelihatan ya gimana kita bisa kayak, kejebak gitu dalam naskah cerita uang kita. Pertanyaannya nih, kenapa sih kita kok cenderung setia banget sama naskah itu? Entah ngulangin plek-plekan pola orang tua atau malah sebaliknya, berontak habis-habisan kayak Anja tadi. Nah, ini lapisannya ada beberapa menurut sumber yang kita bahas ini ya. Pertama, soal pengulangan. Itu bisa karena dari kecil kita diajarin kalau cara orang tua itu Injil, satu-satunya yang benar, doktrin keluarga lah. Oke, itu satu. Ada lagi? Ada juga dorongan bawah sadar. Kayak kita tuh mau nyelesain urusan finansial orang tua kita yang dulu belum beres. Lewat hidup kita gitu. Atau kadang ini nyambungnya ke rasa rendah diri. Ngerasa nggak pantas saja gitu dapat hasil yang lebih baik dari mereka. Dalam juga ya alasannya. Itu kan buat yang ngulangin. Kalau yang berontak total gimana? Yang lakuin kebalikan ekstrim. Pemberontakan itu seringnya dipicu karena kita sadar dampak negatif pola orang tua. Misalnya ngelihat orang tua boros banget sampai utang di mana-mana, atau sebaliknya, pelit banget sampai hidupnya susah sendiri. Nggak mau kayak gitu kan? Niatnya bagus berarti ya? Niatnya bagus, nggak mau ngulangin kesalahan. Tapi masalahnya, bukannya nyari jalan tengah yang sehat, reaksinya malah loncat ke kutub sebaliknya. Ekstrim juga. Kenapa kok gitu? Kenapa nggak nyari tengahnya? Kemungkinan besar karena kita udah keburu ngecap. Uang itu identik sama perilaku ekstrem orang tua kita. Jadi di kepala kita, satu-satunya cara biar aman atau beda, ya harus kebalikan total. Pola pikirnya jadi hitam putih banget soal uang. Wah, iya juga ya. Jadi kita ngerespons cerita mereka pakai cerita kita sendiri, yang ternyata sama nggak seimbangnya kadang-kadang. Nah, buku ini kan juga nyebut soal kerangka dari Clones ya, tentang gaya umum kita berhubungan sama uang. Ada yang cenderung menghindari uang, money avoidance gitu. Iya, betul. Money avoidance atau penghindaran uang. Bentuknya bisa macam-macam nih. Ada yang penyangkalan. Pura-pura ngeliat tagihan, nggak mau ngecek saldo, sengaja gitu. Supaya nggak stres mungkin ya? Bisa jadi. Atau ada juga penolakan aktif, kayak Stephen tadi. Ngerasa uang itu beban, jadi dijauhin, dibuang-buang. Ada lagi underspending. Ini hemat yang kebangetan. Nimbun uang tapi takut banget ngeluarinnya bahkan buat yang penting atau bikin senang. Mirip Maria tadi. Jadi intinya ngejauh dari uang ya? Iya, intinya ada rasa nggak nyaman atau takut sama uang, jadi dihindari dengan berbagai cara. Kadang ini cara biar ngerasa punya kontrol. Oke, itu satu sisi, penghindaran. Sisi lainnya apa? Ada money worship ya, memuja uang gitu. Betul, ini kebalikannya dari menghindar. Money worship ini bisa muncul sebagai hoarding, nimbun uang kompulsif. Contohnya kayak siapa tuh? Kayak ayahnya Henry di buku ini. Dia kan nimbun uang tunai banyak banget di rumah karena trauma miskin waktu kecil. Ini bukan nabung biasa loh ya, tapi udah keterikatan emosional yang kuat banget sama uang sebagai jaminan keamanan mutlak. Selain nimbun apalagi bentuknya? Bisa juga keyakinan kalau, wah, makin banyak uang, pasti semua masalah beres. Atau uang bisa beli kebahagiaan. Fokusnya ke uang itu sendiri sebagai solusi segalanya. Nah, ngenalin kecenderungan kita sendiri lebih ke arah mana nih? Menghindar, memuja, atau mungkin campur-campur tergantung situasi, itu bisa jadi titik awal yang bagus banget buat refleksi. Anda sendiri ngerasa lebih condong kemana? Jadi setelah lihat semua contoh tadi, terus kerangka avoidance sama worship ini, intinya apa nih? Intinya adalah
mengenali gimana sih cerita uang spesifik Anda itu terbentuk. Pelajaran apa yang Anda serap dulu, sadar atau nggak sadar. Pesan apa aja yang Anda terima. Terus Anda cenderung ngulangin pola orang tua atau malah memberontak. Dan gaya umum Anda berhubungan sama uang gimana? Menghindarkah, memujakah, atau yang lain. Nah, mengenali semua elemen ini, itu fondasi yang krusial banget kalau mau ada perubahan. Oke, jadi ini semua artinya apa buat Anda yang lagi dengerin? Artinya, Anda itu nggak ditakdirkan buat selamanya kejebak dalam pola yang mungkin bikin nggak nyaman atau nggak sehat secara finansial. Memahami kenapanya. Kenapa kok saya begini soal uang? Itu kunci buat mulai nulis ulang cerita Anda secara sadar. Tepat, tujuannya seperti yang disebut di buku, itu mencapai apa yang namanya pemenuhan finansial. Pemenuhan finansial itu gimana maksudnya? Itu kondisi di mana uang jadi alat pendukung, alat buat ngejalanin hidup yang Anda inginkan, bukan lagi jadi sumber stres utama atau penghalang. Oke, jadi jelas banget ya. Gimana narasi pribadi kita, cerita uang kita ini benar-benar ngebentuk keputusan dan perasaan kita soal uang tiap hari. Dan tujuannya kita ngobrolin ini bukan buat nyalain masa lalu atau orang tua ya. Bukan, sama sekali bukan. Lebih ke arah, yuk kita pahami lebih dalam akarnya. Akar dari perilaku kita sekarang ini asalnya dari mana? Dan proses eksplorasi diri ini, ya ngegali cerita Anda sendiri, kayak yang disaranin di latihan-latihan di buku itu langkah pertama yang powerful banget. Intinya, kita akui dulu dari mana kita datang, cerita apa yang udah ngebentuk kita, supaya kita bisa lebih sadar, lebih sengaja, milih arah tujuan finansial kita ke depannya mau gimana. Semoga pembahasan kita kali ini ngasih paling nggak beberapa percikan kesadaran ya. Atau momen aha gitu buat Anda. Dan mungkin jadi penasaran juga buat ngegali lebih dalam cerita uang Anda sendiri. Apa sih yang sebenarnya pengen Anda tulis buat diri Anda sendiri? Sebuah babak yang nggak lagi sepenuhnya didikte sama naskah lama itu, tapi lebih ke pilihan-pilihan sadar yang Anda buat mulai hari ini. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.